Aturan wajib rapid test antigen bagi calon pengguna jasa yang akan menyeberang ke Pulau Bali tampaknya tidak mempengaruhi jumlah wisatawan yang ingin menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru kali ini untuk berada di Pulau Dewata. Meski tidak terjadi antrian panjang di beberapa kantong parkir di area pelabuhan, namun kendaraan roda 4 pribadi dengan plat nomor berbagai kota besar di Pulau Jawa tampak terus mengalir masuk ke dalam kapal di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Meski pemeriksaan khususnya bukti non-reaktif rapid test antigen dilakukan di Pelabuhan Gili Manuk, Bali, namun calon pengguna jasa sudah harus menyiapkan sejak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Salah satu wisatawan mengaku mereka terpaksa membatalkan tiket pesawat untuk berlibur ke Pulau Bali karena adanya aturan calon penumpang wajib mengantongi hasil negatif tes swab. Mereka sengaja memilih menggunakan transportasi darat dan laut untuk bisa berlibur ke Pulau Bali karena dokumen surat rapid test antigen dinilai lebih murah dibanding tes PCR dan swab. Untuk biaya dokumen tes PCR dan swab membutuhkan biaya 1,3 juta, sementara untuk dokumen rapid test antigen hanya membutuhkan biaya Rp250.000. Diberlakukannya surat edaran Gubernur Bali terkait para wisatawan yang hendak berkunjung ke Bali wajib membawa dokumen hasil negatif rapid test antigen sangat berpengaruh terhadap jumlah pengguna jasa atau wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Bali. Sementara itu, pihak ASDP Ketapang mencatat, sejak dibukanya posko libur Natal dan Tahun Baru 2021, jumlah kendaraan pribadi wisatawan yang menyeberang ke Pulau Bali mengalami peningkatan jumlah di angka 7-10% dibanding hari biasa. Jumlah pengguna jasa yang menyeberang ke Pulau Bali rata-rata mencapai angka 10.000 orang lebih per harinya. Sedangkan untuk kendaraan pribadi melonjak di angka 1.000 lebih dalam setiap harinya. Mengantisipasi lonjakan kendaraan dan pengguna jasa, pihak pelabuhan ASDP Ketapang tetap mengoperasikan sebanyak 32 armada kapal dari 52 armada kapal. Sesuai surat edaran Gubernur Bali, pemberlakuan dokumen rapid test antigen berbayar bagi wisatawan yang akan menuju ke Pulau Bali berlaku hingga tanggal 4 Januari mendatang. Agar tidak kecolongan, pemeriksaan dokumen ini dilakukan secara ketat oleh petugas di pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi maupun di Pelabuhan Gili Manuk, Bali. Selain itu, seluruh pengguna jasa yang ada di dalam pelabuhan wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat, yakni wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ngeberatin sih, jadi PHP juga. Maksudnya PHP gimana, Mbak? Ya, kita udah siapin tiket dari kapan tahu. Sebenarnya harusnya saya naik pesawat, jadi terpaksa harus naik nyebrang ke Bali dari sini karena PCR swab test kan mahal ya, jadi lebih baik antigen kan, harganya juga lebih murah. Jadi ya 250. Antigen? Iya. Ini mbaknya dari mana mau ke mana? Dari sini, dari Surabaya. Mbak, berapa hari rencana liburan di Bali, Mbak? Seminggu. Seminggu, Mbak ya? Itu digagalin ya Mbak ya pesawatnya? Di Revan? Iya. Bisa 100%? Terus dari Surabaya ke sini naik kereta atau tes? Diantar tadi. Kalau terpantau ya data produksi penyeberangan sejak H-8 ya sampai saat ini, jika kita bandingkan dengan tahun lalu masih sangat jauh ya, produksi turun bervariatif, ada yang 30% turunnya, ada yang 50%, bahkan ada yang sampai 60% turunnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kondisi Natal tahun ini terhadap kondisi normal di masa pandemi ini, hanya sedikit terjadi peningkatan. Ini disebabkan juga berdampak adanya surat edaran Gubernur Provinsi Bali, sehingga banyak penumpang pejalan kaki maupun yang roda 2 dan juga penumpang bis ini turun cukup drastis. Tetapi kalau untuk kendaraan pribadi masih ada peningkatan sedikit karena peralihan dari tadinya para pemakai jasa akan menggunakan jasa penerbangan udara, ini beralih ke penyeberangan. Ini juga hasil wawancara kami dengan beberapa para sopir dari Jakarta. Ini mereka beralih dari pesawat menggunakan jasa penyeberangan feri. Berapa persen Pak meningkatnya dan menurunnya mungkin? Kami prediksi kurang lebih hanya sekitar 7% dari di masa 7-10% yang sebelumnya kami prediksi 40% ada peningkatan, ternyata kurang lebih hanya 10% dibandingkan dengan kondisi normal di masa pandemi terhadap masa Nataru tahun ini.